Cek satu. Dicoba. Oke, saya balik dulu kamera saya ya. Oke, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi lintas iman seperti biasanya ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mohon maaf ini ya, 3 hari teman-teman saya tidak live karena dalam 3 hari ini teman-teman saya itu sangat-sangat super sibuk sekali ya teman-teman ya. Karena saya harus mengurus proses pembelian atau pengadaan rumah apologet. Nah puji Tuhan teman-teman, sekarang ini saya sebenarnya sudah ada di rumah apologet kita teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, mungkin nanti kapan-kapan kita akan spill ya dalamnya seperti apa, karena ini belum pada diberesin teman-teman, masih berantakan. Mungkin beberapa hari ini saya akan sibuk teman-teman karena saya harus ngerjakan sendiri ya, beberapa harus saya bersihkan, beberapa harus saya rehab, beberapa juga harus saya betul-betulin begitu yang rusak-rusak seperti itu. Ada sebagian kecil seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, ya puji Tuhan ya teman-teman ya, itulah sebabnya saya tidak live sampai 3 hari karena saya sangat super sibuk ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harap maklum. Kapan-kapan nanti kita spill. Walaupun banyak yang bilang katanya jangan spill katanya. Nanti makanya akan kita adakan open house ya bulan Desember ini mudah-mudahan. Jadi kepada teman-teman yang di sekitar sini itu bisa datang seperti itu ya. Puji Tuhan, haleluya ya. Nah teman-teman sekalian, seperti biasanya ya kita akan memulai kembali diskusi kita. Kita akan mengadakan dialog interaktif, diskusi antara Islam dan Kristen. Ingat ya teman-teman ya, diskusi bukan ajang caci maki. Debat bukan ajang hujat. By the way, anyway, Baswe, teman-teman, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik? Suara saya putus-putus nggak? Apakah teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik? Tanpa putus-putus, lancar jaya? Lancar ya? Oke, puji Tuhan, lancar. Oke, baiklah teman-teman ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan tema kita hari ini itu mengenai tanggal 25 Desember. Nah, jadi teman-teman, ada satu orang ya, teman-teman pasti tahu siapa namanya ini ya. Ini namanya ini adalah Egy Sujana. Nah, teman-teman, orang-orang Muslim ya ini juga sekelompok dengan Zuma, Rifa dan kawan-kawan ya, Nandar dan kawan-kawan. Jadi mereka ini teman-teman ingin membuat tanggal 25 Desember yang kita tahu ya bahwa 25 Desember itu adalah hari Natal. Ingin mereka ganti dengan hari mualaf sedunia katanya. Ya. Jadi memang hebat. Sebentar, saya balikin dulu badan saya ya. Nah, lihat nih ya. Jadi ini namanya Egy Sujana. Ya, jadi orang-orang Islam yang seperti mereka ini memang penyakit halunya itu sudah sangat tinggi, sudah hampir mirip kayak Muhammad. Mereka ingin membuat tanggal 25 Desember itu menjadi hari mualaf. Nah, makanya saya ingatkan kembali, wahai Islam,
Wahai kadrun-kadrun, 25 Desember itu bukan hari mualaf, hari berhenti menuhankan Muhammad. Oke, ini tema yang akan kita bahas. Jadi teman-teman, persiapkan dulu kopinya, persiapkan dulu cemil-cemilannya ya, karena kita akan mengundang orang-orang Islam untuk membahas hari 25 Desember ini. Karena begini teman-teman, banyak sekali memang tuduhan-tuduhan ya terhadap tanggal 25 Desember ini. Ya, dibilanglah hari pohon cemara, dibilanglah hari kelahiran Dewa Matahari. Memang orang-orang ini teman-teman itu banyak halunya begitu. Selalu saja mereka itu ingin memutarbalikkan keadaan seperti itu atau ingin menumpang sebuah situasi begitu ya. Jadi bagaimana cara supaya Anda itu langsung mendapat perhatian besar? Harus nempel di hal-hal yang besar gitu. Itu dalam bidang apapun. Kalau kalian mau terkenal harus nempel di hal-hal yang besar. Nah, itu. Makanya cara Anda itu biar pansos, itu Anda itu harus kontra dengan yang sudah terkenal. Nah, itu cara pansos paling cepat. Nah, begitu. Kalau kamu nggak percaya, coba aja kritik tokoh-tokoh begitu. Kritik Hotman Paris lah, atau kritik presiden lah, pasti kau nanti cepat besar pasti. Ya, ayo silakan teman-teman ya, kita akan membuka dialog interaktif kita. Silakan ya, bagi teman-teman sekalian yang ingin naik, kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Oke, kita kasih naik ada pertama Ip. Ya, selamat malam Ibnu Kalam. Silakan nyalakan kamera dulu. Ya, selamat malam. Waduh, apa kabarnya? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru bagi umat Kristen di Indonesia dan di seluruh dunia. Amin. Amin. Ya, gimana Pak Kalam? Ya, baik-baik. Baik-baik. Iya, gimana maksudnya Pak Kalam kesini mau ngapain? Maksudnya mau mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Iya, jadi begini Pak Kalam, banyak orang-orang Islam itu alergi dengan Natal. Contohnya adalah ini, ya. Egy Sujana. Dia ingin menetapkan 25 Desember itu menjadi hari mualaf. Ya memang kalau Muslim, kalau nggak halu namanya bukan Muslim. Nah gini Pak Kalam, sebenarnya nih kalau kita membaca Al-Quran ya, ini terlepas dulu apakah Isa itu adalah Yesus ya. Yang jelas Isa itu dalam Al-Quran punya ibu namanya Maryam. Nah, dikatakan bahwa Maryam ini adalah mengandung, tetapi dia dalam keadaan tanpa suami, betul ya? Atau seorang perawan yang mengandung, begitu ya? Nah, di dalam Bible, di dalam Alkitab Kristen, ada seorang perempuan juga bernama Maria dan mengandung dalam keadaan perawan. Nah, tentu saja ini merujuk kepada sosok yang sama sebenarnya, walaupun nanti outputnya berbeda. Nah, di dalam Al-Quran itu jelas sekali kan, Nabi Isa itu berkata, keselamatan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku wafat, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat tersebut ada di dalam Al-Quran gitu. Keselamatan atas kelahiran Nabi Isa. Nah yang menjadi pertanyaan ini kenapa umat Muslim ini alergi mengucapkan Natal? Silakan Pak Kalam. Ya karena katanya alasannya itu kalau seorang Islam mengucapkan selamat Natal mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu bermasalah. Yang saya dengar begini. Kenapa? Yang saya dengar begini, katanya kalau orang Islam mengucapkan selamat Natal, katanya dia jadi Kristen. Enggak, dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal umat Islam tidak mengakui Yesus Tuhan. Kenapa umat Islam banyak yang tidak mengakui Yesus Tuhan? Karena mereka tidak membaca Alkitab. Apa itu Tuhan di dalam Alkitab? Iya. Oke, jadi Pak Kalam sampai sekarang masih Muslim ya?
Masih Muslim, tapi sudah mengakui Ya, tapi sudah mengakui Tuhan Yesus ya. Yesus Tuhan. Ya, betul. Sudah menerima apa? Kapan ini Pak Kalam menerima Yesus sebagai Tuhan ini? Kapan? Secara online itu saya dibaptis oleh Ibu Uti Watumena. Oh, sudah dibaptis, Dengan Pak. baptisan secara live begini. Oke. Disuruh seharusnya Pak Kalam pengakuan. Seharusnya Pak Kalam ini harus dibaptis yang sungguh-sungguh Pak Kalam, baptisan air begitu. Belum, kalau baptisan air belum. Pak Kalam, saya ini sebenarnya mendoakan ya, walaupun saya berbicara, saya mendoakan Pak Kalam. Kapan ini Pak Kalam sungguh-sungguh meninggalkan agama Islam secara total, lalu sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup Anda. Ini Pak Kalam ini saya lihat ini masih abu-abu ini, Islam tapi udah keluar tapi belum keluar, mau masuk Kristen tapi belum masuk. Ini bagaimana ini Pak Kalam nih? Masih banyak yang perlu diperbaiki di Islam, banyak, termasuk terjemahan Al-Quran. Kalau saya ke Kristen terus saya mengusulkan perbaikan terjemahan Al-Quran, kan mereka mungkin kurang percaya ya. Tapi kalau saya di Islam terus saya ini terjemahan ini keliru. Satu contoh dulu Pak Kalam. Atau gini Pak Kalam, banyak yang meragukan ini jangan-jangan ini pura-pura ini jadi Islam nih katanya. Pura-pura. Oke. Pak Kalam bisa nggak membacakan satu surat atau doa-doa sholat, niatan sholat begitu supaya teman-teman pada mengakui nih bahwa ya dites dulu silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Sudah cukup. Sah Pak Kalam. Oke, Pak Kalam. Ini ayat yang paling bermasalah di umat Islam. Quran surat 2 ayat keempat. Orang yang beriman adalah orang yang apa itu tadi? Yang baru saja saya baca itu. Itu bermasalah sekali di umat Islam. Orang yang beriman adalah? Orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Malah mereka lebih condong kepada, wah itu Alkitab sudah dipalsukan. Nah itu dia penyakitnya Pak Kalam. Akibat daripada itu mereka enggan mengucapkan selamat hari Natal. Selamat atas kelahiran Putra Maryam. Kelahiran Yesus begitu. Kenapa umat muslim begitu alerginya gitu sehingga umat muslim ini begitu alergi dengan tokoh, dengan sosok yang bernama Yesus begitu. Padahal di dalam Al-Quran mereka itu jelas sekali ada ucapan keselamatan atas lahirnya Putra Maryam. Selamat atas kelahiranku, selamat atas hari kelahiranku. Itu ada tertulis. Iya, begitu. Sementara selamat atas kelahiran Muhammad nggak pernah ada. Tapi ya itulah pelan-pelan ya. Inilah makanya tugas saya juga Pak Kalam. Saya itu menyadarkan orang-orang Islam bahwa mereka itu hidup di dalam sebuah ketidakjelasan begitu. Yang membuat mereka nggak jelas itu sebenarnya adalah karena mengikuti apa yang dicekoki oleh para ulama. Begitu. Karena ulama mengajarkan kalau baca Quran, baca amin. Mereka tidak baca artinya. Akhirnya jadi seperti ini Pak Kalam. Oke lah, tapi itu pun Pak Kalam, saya juga sedikit tambahkan sedikit. Ya. Yang paling bermasalah itu juga adalah mazhab yang diikuti di Indonesia. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu dinyatakan tidak sah di zaman kejayaan Islam. Mazhab yang dinyatakan benar di zaman kejayaan Islam adalah mazhab Maliki seperti di Burkina Faso dengan mazhab Imam Abu Hanifah seperti di Turki. Jadi umat Islam di Indonesia itu berbeda mazhabnya dengan negara-negara yang lain.
beda. Oke, oke. Ya. Ya, intinya saya juga Pak Kalam ya, saya mendoakan semoga Pak Kalam betul-betul secara total meninggalkan agama Islam dan Ya, saya datang mengaminkan. kepada Amin, amin, amin. Karena saya juga Amin, mau amin. diselamatkan. Saya juga mau Amin, diselamatkan. amin, amin. Ya. Oke, semoga Pak Kalam menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Pak Kalam ya. Oke, saya rasa begitu saja Pak Kalam ya. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Pak Kalam ya. Oke. Kita turunkan dulu Pak Kalam ya teman-teman ya. Nampaknya ini ada perubahan ini. Oke, ada perubahan di TikTok. Di fitur TikTok ternyata ada perubahan. Udah 3 hari saya nggak live, ada perubahan. Oke, teman-teman sekali lagi ya saya infokan, mungkin sebagian dari teman-teman baru datang. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf karena saya 3 hari tidak siaran. Karena apa? Karena saya teman-teman itu berpindah tempat. Jadi teman-teman saya sudah mulai angkat-angkat barang segala macam ke rumah apologet kita. Puji Tuhan teman-teman, rumah apologet kita sudah selesai, sudah jadi. Tetapi teman-teman, kita masih perlu mengadakan proses pindah dan juga kita akan mengadakan rehab atau renovasi sedikit-sedikit karena masih ada sebagian-sebagian yang belum kita bereskan teman-teman. Itulah kenapa saya 3 hari tidak live karena sangat-sangat super sibuk. Teman-teman ya, saya bersih-bersih begitu ya, beres-beres segala macam, perbaiki yang rusak-rusak sedikit seperti itu. Ya namanya juga rumahnya kan juga rumah bekas bukan rumah baru teman-teman ya. Jadi, teman-teman sekalian juga saya meminta kepada teman-teman ya support dan dukungan teman-teman karena bulan Desember ini adalah bulan terakhir kita. Habis Desember ini kita sudah tidak ada lagi program pengadaan rumah apologet karena kita sudah selesai. Berkat dari teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya teman-teman ya. Akhirnya teman-teman doa saya dikabulkan. Puji syukur kepada Tuhan ya, teman-teman, puji syukur kepada Tuhan Yesus, syukur kepada Bapa di sorga, dan puji syukur juga kepada Roh Kudus, bahwasanya teman-teman, apa yang saya doakan, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya harapkan, berhasil dan diizinkan Tuhan terjadi. Ya, walaupun dengan perjuangan yang sangat berat, struggling yang sangat sedemikian rupa ya. Teman-teman saya sebenarnya nggak sabar nih pengen spill dapur-dapurnya gitu. Tapi nanti Rudy Iskariot nangis. Jadi nggak usah lah ya, nggak usah. Intinya teman-teman nanti kalau sudah rapi ya, karena masih berantakan semua. Sangat-sangat berantakan teman-teman. Ya, kalau saya spill di sini nanti berantakan semua ini tempatnya. Jadi saya masih wah, kalau kalian lihat ini masih seperti kapal pecah. Nih sebentar ya, saya coba. Nggak usah lah, ntar ya pokoknya. Ini berantakan semua di sini. Intinya teman-teman, masih barang-barang masih berceceran. Jadi beberapa hari ini mungkin saya akan sibuk. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, saya mengharapkan juga dukungan dari teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang tergerak hati, ya ingin ikut berpartisipasi mensukseskan finishingnya ya penyelesaian rumah apologet ini, teman-teman bisa berkolekte atau teman-teman juga ikut berpartisipasi untuk penyelesaian rumah apologet kita ini teman-teman. Nah bagi teman-teman yang tergerak hatinya, yang sudah lama nonton Edis TV tapi sama sekali belum support, apalagi yang sudah nonton Edis TV setahun bisanya hanya kritik saja. Sekali support begitu. Jadi biar kalian nggak kritik terus nih. Ada loh nonton Edis TV kerjanya kritik terus kritik. Tadi salah ini. Kamu tadi salah begitu, kamu begini, harusnya begitu. Aduh teman-teman, iya namanya manusia itu teman-teman, tidak ada yang bisa perfect 100% seperti itu, kecuali Tuhan Yesus teman-teman. Jadi namanya kita ini kan terus menuju ke arah yang lebih baik, begitu ya. Makanya saya bilang kritik dan saran kepada saya itu saya terima, begitu ya. Cuman kalau kritik terus tidak pernah support, ya saya juga bosan sama kamu. Nah,
masa terjadi kritik terus. Jadi teman-teman ya, bagi teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport, teman-teman Rumah Apologet kita ini sudah hampir selesai, bahkan kita sudah tempati ya teman-teman ya. Suratnya juga sudah atas nama saya teman-teman ya, bahwa sertifikatnya juga sudah atas nama saya. Nah bagi teman-teman nanti yang mau main, nanti akan saya tunjukkan alamatnya. Bagi teman-teman yang berada di sekitar California dan sekitarnya ya, Southern California, California Selatan, teman-teman juga bisa ikut main. Bila perlu ikut bantu-bantu sama saya nih, kita ngechat nih besok nih ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport, teman-teman bisa support di situ, di yang tertera di layar. Teman-teman yang nonton di YouTube juga teman-teman bisa support lewat tulisan yang berjalan ya, ada PayPal, ada Zelle, ya ada Bank BRI juga seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Tema kita hari ini itu adalah 25 Desember. Ya, 25 Desember. Jangan kalian berharap 25 Desember itu jadi hari mualaf sedunia. Tapi 25 Desember itu hari berhenti dari menuhankan Muhammad. Ya, jadi para penuhan Muhammad ini harus kita sadar. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Supriyadi. Oke, kita kasih naik Supriyadi. Oke, Supriyadi dia belum nongol. Kita kasih naik ada, ini nama-namanya ini aneh-aneh nih. Cilok Ngokos. Masa namanya Cilok Ngokos nih? Terima kasih. Ya, Cilok Ngokos silakan nyalakan kamera dulu. Halo Cilok Ngokos. Ya, halo. Ya, Bang, ada suara berisik-berisik Bang. Kalau mau naik, pastikan Abang naik dengan situasi yang aman terkendali. Oke, baik ya. Nampaknya tidak kondusif. Bang, bisa nggak Bang? Coba cari tempat begitu yang nggak berisik Bang. Orang Islam tuh senengnya yang berisik aja terus. Kenapa kalian ini senengnya yang berisik? Ya, cari tempat dulu yang bagus yuk. Cari tempat yang bagus biar kita diskusi yuk. Silakan. Oke, nah gitu ya Bang ya. Kita diskusi yang baik ya Bang ya. Diskusi itu bukan ajang caci maki Bang. Debat itu bukan ajang hujat, oke? Iya. Oke. Jadi gini Bang, ada satu gerakan dari kelompok-kelompok dari ormas-ormas Islam ya, itu yang ingin mengganti 25 Desember ini, hari Natal, itu sebagai hari mualaf nih. Contohnya ini, namanya Egy Sujana, salah satu pemimpinnya nih. Jadi dia bikin 25 Desember itu hari mualaf. Nah, yang menjadi keheranan saya nih Bang, kenapa umat Islam itu begitu alerginya mengucapkan selamat hari Natal? Silakan Bang. Ya, karena memang sudah itu perintahnya kan. Sudah perintahnya maksudnya? Ya, kita kan di umat Islam kan memang tidak dianjurkan mengucapkan itu. Umat Islam tidak dianjurkan mengucapkan itu. Oke. Kalau misalnya nanti saya kasih tunjuk nih di dalam Al-Quran bahwasanya ada ungkapan keselamatan atas lahirnya putra Maryam, gimana? Selamat ketika aku dilahirkan, selamat ketika aku hidup, dan selamat ketika aku dibangkitkan. Selamat ketika aku dilahirkan, selamat ketika aku wafat, dan selamat ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Gak pernah tahu ayat itu?
Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu, pantesan masih Islam. Makanya saya gini loh Bang, begini ya Bang ya. Ini loh. Ini apa ini maksudnya kok berhenti menuhankan Muhammad? Iya, Emangnya itu siapa yang menuhankan Muhammad? orang Islam. Orang Islam itu adalah sekumpulan orang-orang yang mempertuhankan manusia, yang mempertuhankan anaknya Aminah. Siapa namanya? Namanya Muhammad. Enggak gitu. Iya, Muhammad. makanya begini. Jadi begini Bang, yang saya maksud Cilok, begini Cilok. Dari mulai hal yang paling dasar sampai hal yang paling kompleks, itu memang kalian tidak akan bisa memahaminya. Hal yang paling dasar saja tadi sudah Anda tolak. Anda mengatakan bahwasanya dilarang mengucapkan selamat atas kelahiran putra Maryam. Padahal di dalam Al-Quran jelas sekali ada ayatnya. Selamatlah ketika aku dilahirkan. Waduh, ini susah. Justru yang nggak ada gini, Cilok. Justru yang tidak ada itu adalah selamat atas kelahiran Muhammad, itu nggak ada. Aduh, gimana ini Anda ini? Tapi kami umat Islam itu tidak pernah menuhankan Muhammad. Muhammad itu nabi. Oke, sebelum ke sana dulu. Kalau Tuhan kita ya Allah. Oke, sebelum ke sana. Berarti Anda setuju nggak bahwasanya Al-Qur'an itu jelas-jelas mengatakan selamat atas kelahiran putra Maryam? Kalau masalah itu saya awam kalau masalah itu. Iya, awam. Ya sudahlah, kalau Anda awam, saya undanglah ustadz-ustadz Anda ya. Oke? Kalau Anda awam, Anda tidak akan begini Cilok. Kalau Anda awam, Anda tidak tahu selamat atas kelahiran putra Maryam. Anda tidak tahu umat Islam itu menuhankan Muhammad. Anda tidak tahu bahwa tidak ada ucapan selamat atas kelahiran Muhammad. Anda tidak tahu bahwa Muhammad itu didapati orang yang sesat. Anda tidak tahu bahwasanya Muhammad tidak bisa menolong, tidak bisa berbuat apa-apa. Anda tidak tahu bahwasanya Muhammad tidak bisa menjamin surga. Oke lah, semuanya Anda tidak tahu. Saya berharap begini. Saya hanya berpesan kepada Anda. Pelajari, dalami Al-Quran Anda. Nanti Anda akan mendapatkan bahwasanya Anda disuruh beriman kepada Injil. Di dalam Injil, apa isi Injil? Isi Injil adalah bahwasanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu ya. Jadi semoga saya rindu nanti setahun, 2 tahun, 3 bulan lagi, Anda akan datang kemari dan berkata, Bang Edis, saya sekarang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Seperti itu ya. Belajar dulu. Kalau orang awam kita ajak ngobrol, nanti kita yang pening sendiri. Oke, kita turunkan dulu ya teman-teman ya. Ayo silakan. Yang muslim, tolong ya, jangan kalian orang awam tapi naik sini, jangan. Nanti banyak lagi yang ngomong sama saya, Edis tuh beraninya sama orang awam. Sementara saya ini justru mengharap-harap ada Abdul Somad, Adi Hidayat, bahkan Egy Sujana naik sini. Silakan. Kita kasih naik ada Habib Al-Syur. Nih Habib nih, ngaku turunan Muhammad, padahal Muhammad nggak punya anak. Ayo silakan, Habib Al-Syur, silakan nyalakan kamera dulu. Muslim ya Bang ya? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ini Bang Edi sini nggak ada bosan-bosannya, Bang. Ya, Bang. Apa sebenarnya? Nyalakan kamera dulu. Nanti Anda ngomong, kenapa kamu Edis nggak bosan-bosan bahas agama Islam? Ya kamu lihat dulu yang di layar ini. Ini 25 Desember, ini orang nggak bosan-bosan bahas Kristen. Cuma
gimana sih? Kau lihat nggak itu yang di layar saya itu? Ada seseorang Sujana. Dia salah satu pemimpin ormas Islam. Dia bilang 25 Desember itu mau dijadikan hari mualaf sedunia. Giliran saya tanggapin kamunya. Nggak bosan-bosan kau edis bahas Islam. Gimana ini Habib ini? Kalian ini maunya menang sendiri. Bahas Kristen nomor 1, giliran agama kalian dibahas, stroke kalian, stres. Silakan nyalakan kamera dulu. Gini Bang, sebelum saya nyalain kamera. Oke baik, saya kasih dia. Kau tidur di bawah sana. Kau tidur di bawah sana kalau nggak mau nyalakan kamera. Gimana? Kalau gini ya. Ini adalah sebuah forum diskusi. Ini adalah sebuah forum debat. Diskusi bukan ajang saling caci maki. Debat bukan ajang hujat. Jadi kalau orang Islam boleh membahas hari Natal, katanya Natal bukan kelahiran Yesus, tapi Natal kelahiran Dewa Matahari. Ini forum ini saya gunakan sebagai panggung untuk kalian memberikan aspirasi kalian. Ayo nih, ini udah 8.000 orang nih yang nonton nih. Baru 30 menit kita siaran nih ya. Jadi silahkan nih. Ini adalah corong untuk berbicara kepada orang banyak. Ayo naik ke sini, saya kasih kesempatan. Nyalakan kamera, silahkan berbicara. Saya akan bantah argumen-argumennya. Ya, ayo silakan yang Muslim. Ajukan permintaan naik, mari kita diskusi dengan baik. Hari 25 Desember jangan kalian bikin hari mualaf. 25 Desember kalian bikin hari berhenti menuhankan Muhammad. Nah, silakan Muhammad Rano, nyalakan kamera Anda. Benar Dis. Selamat malam Dis. Apa kabar Dis? Baik, yuk. Duduk yang bagus dulu Bang, tenang. Duduk yang bagus, tenang dulu, tenang. Nah, Muslim ya? Siap. Muslim. Alhamdulillah. Muslim, oke. Bang, ini membahas mengenai hari Natal. Bulan Desember ini kan ria. Karena ada malam tahun baru, ada hari Natal, ya kan? Nah, Bang Muhammad Rano, saya tanya dulu nih, Anda seorang Muslim ya Bang ya? Ya Bang ya? Iya. Oke. Jadi Bang, ada seseorang bernama Egy Sujana. Ini dia seorang pimpinan lah Muslim, ya ormas-ormas Islam. Jadi dia mengatakan nih, seperti dia tulis nih, 25 Desember itu mau dibikin hari mualaf sedunia. Begitu. Intinya dia itu ingin menyinggung hari Natal begitu. Hari Natal itu nggak beres, itulah intinya maksud dia. Makanya mau dibikin hari mualaf. Nah, saya baliklah. Sebenarnya bukan hari mualaf, tapi hari berhenti menuhankan anaknya Aminah Muhammad. Silakan Bang, tanggapan Anda. Silakan. Kalau menurut pribadi saya, ya saya sebagai umat Islam, saya tidak menuhankan Muhammad. Kayaknya saya dia cuma ini mengikut ajarannya saja. Kayaknya dia ini baru-baru aja mampir ke channel Edis TV. Oke, sebelum kemenuhankan Muhammad dulu nih. Apakah Anda setuju bahwa tanggal 25 Desember itu diganti menjadi hari mualaf sedunia? Ya gini Adis, versi orang kan beda-beda. Kalau saya, itu ajaran kalian di 25 Desember. Ya kan, ajaran kalian kan? Natal Bang, Natal. Nah, itu kan di ajaran kalian. Natal, arti Natal itu apa? Saya tanya dulu. Arti Natal itu apa? Saya nggak tahu. Oke. Saya nggak tahu kalau arti Natal. Oke, Natal itu kalau bahasa Arabnya itu Maulid Milad. Nah, hari kelahiran. Nah, sekarang saya tanya begini. Menurut Anda sebagai Muslim nih Bang, haram nggak atau boleh nggak mengucapkan selamat atas kelahiran putra Maryam? Kalau pribadi saya gini Dis, ini pribadi saya ya. Saya nggak mewakili siapa-siapa, pribadi saya.
Saya orangnya toleransi karena saya punya saudara-saudara yang bukan dari Islam. Saudara kandung, saudara seiparan ada. Sayangnya nggak bisa. Islam, Bang, Islam itu tidak ditentukan dari saudara. Ini Bang, jangan gini Bang. Kita tidak boleh berkorupsi, kolusi dan nepotisme seolah-olah Islam itu ditentukan dari saudara-saudaramu, bukan Bang. Islam Bukan, itu kalau seperti itu bukan, Dis. Gini, Dis. Aku orangnya saling toleransi, menghargai. Bang, saya tidak tanya Anda, Bang. Yang saya tanya di dalam agama Islam. Ini Islam kok Anda sempitkan Islam tuh jadi saudara-saudaramu. Karena saudaramu begini, maka Islam jadi begini. Ini pola pikir macam apa? Gak gitu, Dis. Pemikirannya nggak gitu. Gini, Dis. Namanya orang toleransi. Aku toleransi loh sama kamu. Kamu merayakan Natal, yo monggo. Bukan. Bang, saya itu bertanya, menurut agama Islam, bolehkah mengucapkan selamat atas lahirnya putra Maryam? Ya, Boleh nggak? Sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi tidak. Saya tidak tahu. Baik. Saya akan bacakan satu surat di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, ayat yang ke-33. Ya, perlu nggak kira-kira saya tampilkan di layar? Silakan. Atau di sana ada Al-Quran? Nggak, saya lagi nggak pakai ini, mohon maaf. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Silakan. Di sini dikatakan begini, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Ini yang berkata ini adalah putra Maryam ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ada kesejahteraan nggak ini? Ada selamat sejahtera nggak ini? Menurut Al-Quran atas lahirnya putra Maryam? Ada. Terus kenapa kok alergi mengucapkan selamat atas lahirnya putra Maryam? Yang alergi siapa? Loh, tadi Anda katakan bahwa sebagian ulama mengharamkan mengucapkan selamat Natal, betul? Ini sebagian. Ya gini, manusia itu kan ada toleransi. Bener nggak? Berat. Kita nggak bahas toleransi dulu, Bang. Yang kita bahas ini sebenarnya menurut agama Islam tuh boleh nggak mengucapkan keselamatan, kesejahteraan atas lahirnya putra Maryam. Menurut agama Islam, bukan menurut ulama. Kalau menurut agama Islam, saya tidak tahu pasti ya. Nanti kalau saya bilang bacakan, boleh, oke loh. Saya bacakan ya. Iya. Saya bacakan nih. Bukan Bang Edis, gini Bang Edis, menurut saya saya kan awam. Saya bilang boleh, nanti saya ditanya-tanya. Takut sama mainstream ya. Takut sama kebanyakan Islam kebanyakan, betul. Nanti, kenapa kau berani gini ya? Kita sekarang gini, Dis. Semuanya itu hasil dari toleransi loh, Dis. Makanya mereka ini teman-teman, musuh mereka ini adalah Al-Qur'annya sendiri. Ya, bukan Al-Qur'an, salah. Oke, saya gini aja, saya tunjukkan saja ayatnya dalam Al-Qur'an ya. Sebentar, saya balikin kayak di kamera saya nih. Aduh, memang mereka ini sangat ngeri ya teman-teman ya. Al-Qur'an loh, dibantah sama mereka. Demi apa? Karena takut para ulama. Oke. Nih, saya tampilkan nih. Saya tidak membantah. Oke, Anda baca dulu coba. Ini surat Maryam ayat 33. Ini putra Maryam berkata ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Betul? Di sini bahasa Arabnya adalah yauma wulidtu. Wulid ada maulid atas selamat atas kelahiran putra Maryam. Ini Al-Qur'an. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, betul? Ya, itu yang Nabi Isa atau Yesus. Oke, saya balik dulu. Nabi Isa atau Yesus. Sekarang begini. Oke, ibunya Nabi Isa namanya siapa? Siti Maryam.
Perawan nggak dia ketika dia melahirkan Isa? Sekarang gini, perbedaan. Sebentar. Perbedaan Bang, tenang dulu Bang. Tenang dulu. Menurut agama berpikirnya Islam. nggak gitu. Aduh, Anda ini berat sekali. Gini. Menurut agama Islam, ibunya Ya. Isa itu adalah Maryam dan dia dilahirkan dalam keadaan perawan. Betul? Betul. Oke. Sementara di dalam Bible, Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan perawan yang bernama Maria. Kira-kira ini sebenarnya ingin merujuk kepada sosok yang sama nggak? Ya, menurutmu gimana? Ibunya sama-sama bernama Maria. Sama-sama melahirkan dalam keadaan melahirkan dalam keadaan perawan, betul? Ya. Berarti ini sudah harus pasti. ambil sisi. Kita ngambil sisi lainnya dulu, Dis. Si Yesus, Maria. Si Isa, Maryam. Sama atau enggak? Yesus dengan Isa ini sama apa enggak? Begini. Sama apa enggak? Oke, kalau kita bicara sama atau tidak, itu sudah pasti Isa itu adalah tokoh yang ingin mencontek Yesus. Tetapi yang menjadi pokok bahasan kita di sini bukan tentang perbedaan antara Isa dengan Yesus. Yang menjadi pokok bahasan kita bahwa kedua-duanya adalah putra Maryam. Setuju? Maryam yang perawan. Iya, satu Maryam, satu Maria. Pisahkan, Dis, jangan digabung. Kalau itu kan logat saja, Muhammad Rano. Maria. Waduh, memang mereka ini sangat denial ya dengan kenyataan ya. Oke lah, tapi yang sudah Anda akui begini, Muhammad Rano. Anda sudah mengakui ya bahwa Anda orang awam ya. Betul? Ya, saya orang awam, ya benar. Oke. Tapi kalau orang awam, kita tidak usah lanjutkan. Saya undang saja Muslim yang mengerti isi Al-Quran ya. Masalahnya begini, kenapa Abdul Somad, Adi Hidayat nggak berani naik sini? Karena mereka orang paham Al-Quran. Kalau mereka ke sini nanti mengiyakan saya, bagaimana nasib dengan nasib umat Muslim? Kita punya prinsip, kita beda keyakinan, Dis. Saya kasih contoh simpel aja, Dis. Islam dan Kristen itu bagaikan air dan minyak, Dis. Tidak pernah bersatu, tapi bersama. Betul sekali. Inilah makanya saya ingin menyadarkan kalian dari halusinasi kalian yang sudah sampai ke langit ketujuh. Ini tidak ada halusinasi, Dis. Bukan halusinasi. Kita harus bisa membedakan. Tadi saya tunjuk bahwasanya di dalam Al-Quran ada ungkapan selamat sejahtera atas kelahiran putra Maryam. Kamu bilang tidak ada. Benar putra Maryam. Tapi kan bedanya dia Yesus sama Isa. Oke. Sekarang intinya begini. Bang, kalau misalnya saya buka terjemahan Al-Quran di sini, Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, di sini diterjemahkan sebagai Jesus gimana? Ya, itu beda versi lah berarti. Oh iya, memang Qur'annya diedit-edit terus tiap hari. Oke lah, kalau begitu. Saya hanya berpesan kepada Anda, begini, Bang, Al-Quran Anda itu memerintahkan untuk beriman kepada Injil. Tapi umat Muslim itu melawan Al-Qurannya sendiri. Mereka tidak beriman kepada Injil, mereka malah beriman kepada kitab karangan ulama. Akhirnya apa? Akhirnya umat Muslim tersesat karena mengikuti ulama-ulamanya. Begitu. Padahal di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil. Dan di dalam Injil, Yesus berkata, marilah ikut aku. Kalian malah ngikutin Muhammad. Oke lah, saya rasa itu saja Bang. Semoga Anda nanti sadar, karena Anda masih orang awam. Jangan terlalu banyak-banyak. Yang sedikit itu dulu saja Anda cerna. Nanti kalau Anda sudah bisa mencernanya, baru naik lagi ke sini. Oke?
Oke, terima kasih Oke. Adis. Sama-sama Bang, sama-sama. Saya putuskan ya, saya turunkan. Iya, itulah teman-teman ya. Jadi yang membantah saya itu adalah orang-orang Islam awam. Iya. Kalau yang belajar, yang mengerti Al-Quran, itu mengiyakan saya. Cuman mereka takut naik ke sini. Begitu loh. Abdul Somad kalau ke sini saya jamin dari awal sampai akhir dia cuman iya. سهل معنا يا اخوان. Ya. Welcome. How are you from Gaza? Palestine. From Palestine, look. Please. Nah, teman-teman sekalian, yang saya maksudkan itu adalah supaya apa? Supaya kalian itu jangan buru-buru membantah saya. Belajari dulu isi Quran Anda. Ya. Ayo silakan. Saya itu mengharapkan supaya kalian ini cerdas sedikit. Kalau nonton Edis TV jangan nonton separuh-separuh. Ya, nonton separuh terus pergi. Akhirnya kalian nggak pernah mendapatkan pesan saya yang utuh ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Nur siapa ini? Nurha siapa ini? Kelihatan kecil. Nurha siapa? Coba Nur, silakan Nur. Silakan Nur. Selamat malam Nur. Udah dikasih naik tapi mogok bicara. Ayo silakan Nur, apa yang mau kamu sampaikan? Silakan nyalakan kameramu. Jangan takut ngomong. Kalau udah keluar dari agama Islam ninggalin Muhammad, ayo speak up, ayo. Silakan. Oke lah, baik ya. Dia sudah mogok bicara. Kita kasih turun ya teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman ya, saya harus banyak-banyak ini menginfokan. Puji Tuhan teman-teman ya. Terima kasih teman-teman kepada teman-teman sekalian yang telah mensupport saya. Puji Tuhan bahwa teman-teman sekalian bahwa rumah apologet kita itu sudah balik nama, proses balik nama sudah selesai. Jadi teman-teman rumah apologetnya sudah atas nama saya ya. Jadi teman-teman kenapa Bang 3 hari tidak live? Karena saya ini menempat proses pindah ke sini ngangkat-ngangkat barang, beres-beres, ngelap-ngelap segala macam. Jadi teman-teman ada beberapa bagian yang belum kita selesaikan. Termasuk ini nanti ada yang kita bongkar garasi, jadi masih proses. Nah teman-teman sekalian, untuk menuntaskan ini semua teman-teman memang masih ada kekurangannya teman-teman dana untuk memang benar-benar untuk menuntaskan rumah apologet ini. Kepada teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport, teman-teman bisa mensupportnya di yang tertera di layar ini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah lama nonton Edis TV tapi belum pernah nih, sama sekali belum pernah ini, bisanya cuman kritik aja terus. Ya, biasanya teman-teman yang protes-protes itu yang segala macam itu belum pernah support sama sekali tuh. Dia senangnya ngeritik aja, kalau support nggak pernah. Nah, teman-teman sekalian, mari teman-teman, kalau teman-teman ada berkat berlebih, ya teman-teman ya, kita masih ada sedikit lagi saja kekurangan, ya mungkin sekitar 7%-an lagi teman-teman ya, hanya sekitar 7%-an lagi, kita finishing ini, kita garap semuanya sampai betul-betul selesai, tuntas, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau tergerak hati, teman-teman bisa support situ. Silakan di screenshot layarnya teman-teman, tangkap layarnya.
Nanti kalau teman-teman bisa selesai acara ini tidak kehilangan kontaknya. Teman-teman yang nonton di YouTube tuh ya, ada tulisan berjalan itu ya, ada tulisan berjalan itu. Lihat di situ ada PayPal, juga ada Zelle, juga ada bagi teman-teman yang ada di US. Nah, bagi teman-teman yang ada di Southern California atau California bagian selatan, teman-teman bisa main-main bila perlu bantuin saya di sini beres-beres. Ya. Kapan-kapan nanti kita spill jalan-jalan ya teman-teman ya, karena di sini itu teman-teman masih ada orang tinggal. Jadi saya belum enak kalau mau jalan-jalan ngesepil kalian. Karena teman-teman kan juga pengen tahu. Walaupun yang support itu sebenarnya teman-teman gak pernah nuntut, mana rumah apologetnya, mana. Makasih Kak Mila Snejer, makasih. Yang support saya itu belum pernah sama sekali pengen nunjukin, ayo mana rumah apologetnya, tunjukin sama saya. Belum pernah. Yang ngebet itu biasanya orang-orang musyrikin, syirikin. Gitu ya, yang nggak support itu biasanya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman dengan tema kita malam hari ini, yaitu masih seputar hari Natal ya. Bahwasanya teman-teman, banyak orang-orang Islam yang alergi dengan hari Natal. Di dalam Al-Quran itu tidak ada ungkapan selamat atas maulid, selamat milad, selamat hari kelahiran Muhammad. Nggak pernah ada. Kalau ada orang muslim yang bisa menunjukkan selamat sejahtera atas kelahiran Muhammad dalam Al-Quran, saya lompat dari Monas. Nggak ada. Yang diucapkan selamat atas kelahiran seseorang di dalam Al-Quran itu adalah putra Maryam. Malah orang muslim sekarang takut sama putra Maryam. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Ikhwan. Ya, selamat malam saudara Ikhwan. Silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, Bang Ikhwan, saya mau tanya dulu nih Bang Ikhwan. Bang Ikhwan Muslim? Muslim, Bang Adis. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Silakan. Saya mau bertanya ini Bang Adis. Jangan dimati-matikan Bang layarnya. Ya, silakan. Tidak di ini. Bang Adis. Ya, silakan Bang. Yesus sunat atau tidak? Di dalam Bible, Yesus disunat pada umur 8 hari. Tapi temanya bukan itu loh Bang. Tema kita itu tentang hari Natal. Memang orang Muslim nih kalau ngomong nih nggak pernah. Bang, tema kita itu bukan perihal sunat. Tema kita perihal Natal. Sekarang gini, Anda Muslim boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Selamat atas kelahiran putra Maryam. Meninggal dunia. Boleh? Boleh? Boleh nggak? Ya, saya tanya tadi, jawab dulu. Kan tadi sudah Belum saya dijawab. jawab Bang. Menurut Bible, Yesus disunat pada umur 8 hari. Tadi Abang kemana waktu saya ngomong begitu? Suaranya Adis hilang-hilang. Coba tanya penonton. Hilang-hilang. Terus yang disunat, Aduh, yang iya disunat nih. agama apa? Yang bersunat itu agama apa? Yang bersunat agama apa? Bang, sunat itu tidak ada di dalam Al-Quran, Bang. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada kata sunat. Bahkan di dalam Al-Quran tidak pernah diperintahkan sunat.
Tapi tema kita bukan itu. Tema kita tentang ini. Gimana sih? Aduh, malah lah. Teman-teman sekalian, ya ini saya mohon maaf ya, karena kita ini kan pindah ke sini, ini masih pakai wifi sini teman-teman. Memang agak sedikit lemot teman-teman wifi-nya. Jadi teman-teman kita masih proses mengupgrade. Nah nanti mungkin sekitar berapa jam lagi, itu ada tukang upgrade-nya datang ke sini. Jadi kita sudah bisa upgrade nanti. Nah teman-teman sekalian, kalau kalian itu seorang muslim yang awam, tolong jangan naik ke sini. Nanti kamu itu malah menjadi bulan-bulanan. Ya, yang naik ke sini itu adalah orang yang belajar agama Islam. Orang yang belajar agama Islam kalau naik sini itu mengiyakan saya. Ya silakan. Kita kasih naik ada Khairul Azmi. Khairul Azmi. Ya, silakan. Khairul Azmi, silakan nyalakan kamera dulu. Baik, sabar ya, sabar. Muslim ya, Bang ya? Jelas ngapain nyembah manusia. Enggak ngaca ini orang menuhankan mayat Muhammad. Main nyembah manusia, sedangkan kamu nyembah mayat Muhammad. Ya silakan, nyalakan kamera dulu. Iya kamera dulu. Kamera dulu baru ngomong, silakan. Sabar bro, sabar. Tidak kamera ada dulu menyembah Nabi Muhammad. Kamera dulu baru nyala. Tunggu nekat yang nyata. Tidak ada umat muslim menyembah Muhammad. Lari. Datang ke sini dia mau report. TikTok lapor orang ini menghina agama Islam. Siapa yang menghina? Saya hanya mengatakan, membalikkan perkataan Anda. Anda kan sering mencemooh orang-orang Kristen, katanya menuhankan Yesus, sementara kau menuhankan Muhammad. Ini gimana sih kalian? Oke, kita kasih naik ada Ibnu Syafiq Al-Faqih. Bila perlu kalau kalian naik sini, minta didampingi Ustadz. Ya, Ibnu Syafiq Al-Faqih. Silakan nyalakan kamera dulu. Belum bisa, Bang. Sebentar, Belum saya cek bisa. dulu. Udah bisa. Saya sudah undang tuh. Saya sudah undang Anda untuk menyalakan kamera. Oke, siap. Ya kan? Oke. Ya. Oke. Bang Ibnu Syafiq Al-Faqih, saya mau tanya dulu kepada Anda, saya konfirmasi, apakah Anda ini seorang muslim? Alhamdulillah. Oke, Anda seorang muslim. Anda sudah menyimak tema yang kita bahas dari tadi? Ya, baru lihat sih. Oke, tema kita hari ini itu adalah seputar gimana? Iya, cuma lihat temanya di atas itu hanya klarifikasi. Tidak ada satupun umat Islam yang menuhankan Muhammad. Astagfirullahaladzim. Nampak-nampaknya dia ini orang. Oke, saya tanya dulu Ibnu Syafiq. Udah berapa kali nonton Edis TV? Muhammad. Apa? Kami itu menyembah kepada Allah. Iya, udah berapa kali nonton Edis TV? Baru ngelihat. Oh ya pantesan. Bang, saya mau tanya dulu sama Anda ini. Menurut Al-Quran, ada nggak manusia atau orang-orang yang menuhankan manusia lainnya?
Menurut Al-Quran ada orang-orang Ada. kafir. Oke, menuhankan manusia, betul? Muhammad manusia apa enggak? Yang menuhankan manusia itu orang kafir Sebentar, seperti kalian. sebentar. Yang Tenang. Muhammad itu manusia atau bukan? Nabi Muhammad itu Rasulullah Shallallahu Bukan manusia. Alaihi Wasallam. Bukan manusia. Manusia utusan Allah. Nabi Manusia. Allah. Oke, manusia. Rasulullah. Menurut Al-Quran, Tuhan ada nggak manusia yang dituhankan? Tidak ada Tuhan Tidak selain ada. Allah. Ya udah, belajar Al-Quran dulu ya. Belajar Al-Quran dulu. Aduh. Memang berat mereka ini teman-teman ya. Sulit mereka ini, Muhammad sulit. Rasulullah. Oke, belajar dulu agama Islam sana. Sebentar-sebentar tidak ada yang menuhankan manusia. Sebentar-sebentar ada. Saya itu sudah berkali-kali ketemu dengan orang-orang Islam yang nyembah Muhammad, nuhankan Muhammad di jalan raya. Gimana? Kapan Anda menemukan orang-orang Islam yang menyembah Muhammad, menuhankan Muhammad di jalan raya? Oh, silakan naik sini. Biar saya buktikan. Ya, Nursid, silakan nyalakan kamera dulu. Nursid. Oke, kabur dia Nursid. Kita lanjutkan kembali.